Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Gunawan dari jurusan Teknik Industri. Bersama rekan saya ingin berdiskusi tentang Pancasila dalam dunia pendidikan berkualitas. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih, Ridwan Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dera. Saya mahasiswa Universitas Iqbija, jurusan manajemen. Jadi, saya dimintai untuk berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan Pancasila. Baik, untuk pertanyaan pertama. Apa yang Anda pahami tentang Pancasila dan perannya dalam pendidikan? Pancasila adalah dasar negara yang mengandung nilai-nilai penting seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Dalam pendidikan Pancasila membantu karakter siswa dengan menerapkan rasa persatuan, saling menghargai, serta pentingnya masyarakat dalam memecahkan masalah. Lalu, bagaimana Anda melihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya konsisten dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencapai pendidikan berkualitas di komunitas Anda? Tantangan tersendiri di komunitas saat ini antara lain keterbatasan fasilitas karena fasilitas yang kurangnya memadai, kurangnya tenaga pendidikan atau guru, dan kondisi ekonomi masyarakat. Bagaimana Anda menilai aksesibilitas pendidikan di daerah Anda? Apakah ada perbedaan antara kelompok masyarakat? Akses pendidikan di daerah saya masih bervariasi. Di perkotaan, fasilitas dan kualitas pendidikan cenderung lebih baik, sementara di daerah pedesaan atau terpencil akses terbatas karena kurangnya sarana, tenaga pengajar, dan infrastruktur. Lalu, apa peran masyarakat dalam mendukung pendidikan berkualitas? Peran masyarakat dalam mendukung pendidikan berkualitas adalah dengan aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, mendukung program pendidikan, menyediakan fasilitas belajar, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Masyarakat juga bisa memberikan dukungan moral dengan materi serta mengawasi perkembangan pendidikan anak-anak agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana pendidikan berkualitas dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDG 4 atau pendidikan berkualitas? Pendidikan berkualitas mendukung SDG 4 dengan memberikan akses setara, meningkatkan keterampilan, dan mengurangi kesenjangan. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan. Baik, apa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Anda? Langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan saya, meningkatkan pelatihan guru, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, memperluas akses internet untuk belajar, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Contoh, penerapan Pancasila di sekolah. Baik, lalu apa contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar yang Anda ketahui? Untuk contoh konkretnya terdiri dari tiga macam Pancasila. Yang pertama, sila ketiga, gotong royong. Siswa bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, membantu teman-teman yang kesulitan, dan menyelenggarakan acara bersama. Dan ada pun sila yang kedua, menghargai perbedaan. Siswa menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, serta belajar toleransi di berbagai kegiatan. Adapun yang terakhir, sila keempat, siswa bekerja sama menyelesaikan tugas, saling menghargai pendapat, dan mencari solusi bersama. Eh, lalu, bagaimana pengalaman Anda pribadi terkait pendidikan berkualitas di sekolah atau institusi Anda? Pengalaman pribadi saat terkait pendidikan berkualitas di sekolah cukup positif ya, di mana saya mendapatkan pengajaran yang baik dari guru yang kompeten serta fasilitas yang mendukung proses belajar. Namun masih ada tantangan seperti
kemerataan dalam akses teknologi yang mempengaruhi kualitas pembelajaran di berbagai daerah. Dan untuk itu, apa harapan Anda untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan saya untuk masa depan pendidikan di Indonesia adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh daerah dengan fasilitas yang memadai dan guru yang terlatih. Saya juga berharap adanya inovasi dan metode pembelajaran yang lebih inklusif, serta meningkatkan akses teknologi agar semua siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka masing-masing. Baik, terima kasih Dera atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kami dalam diskusi wawancara Pancasila dalam dunia pendidikan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.